Kita langsung bergeser ke saham-saham pilihan dari Anda pagi hari ini. Pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi untuk saham-saham yang direkomendasikan pagi hari ini dari Pak Henry. Yap. Ya, diantaranya adalah ada JPFA, kemudian juga dengan AAD dengan rekomendasi buy dengan support untuk JPFA di 1970, resistance di 2180, AAD dengan support di 5975 dan resistance di 6500. Kemudian BBCA dan juga BBRI direkomendasikan buy on weakness dengan support untuk BBCA 8125, resistance di 8550, kemudian BBRI dengan support di 3530 dan resistance di 3760. Baik, kita ke Java terlebih dahulu, Pak Henry, silakan. Oke. Kalau misalnya dari Java itu sendiri ya Mas ya, saya cukup tertarik dengan Java di sini. Selepas dari potensi dividen yang masih dibagikan akun besar, kita lihat dari flow yang ada belakangan ini, yang mana itu terjadi dari awal Maret kemarin ya, asing cukup optimis dengan Java ya. Kita lihat asing melakukan aksi akumulasi terus-menerus dan belum melakukan distribusi dengan jumlah yang cukup masif ya. Dan akumulasi yang terjadi di asing ini bergerak konsisten. Nah, mungkin kecenderungannya untuk Java di sini, ketika kita melihat smart money di sini mulai masuk, ada potensi untuk Java seperti yang tadi saya katakan, ada potensi Java menguji level resisten terdekatnya ya di level 2130 hingga 2180 ya, di mana angka tersebut adalah angka dari resisten uptrending channel untuk Java itu sendiri. Short term di level itu tersebut, namun secara jangka menengah kita lihat Java masih ada potensi ke atas lebih jauh lagi sebenarnya. Baik, secara jangka pendek menarik dan juga secara jangka menengah menarik juga untuk Java begitu ya. Baik, Ya. dari Java kita ke AAD seperti apa, Pak Henry? Oke, kalau Adi Mas ya, Adi di sini Adaro Andala Indonesia ya. Ini saya tertarik di sini dikarenakan sama kita dikala kondisi market yang kurang begitu bagus, banyak terjadi net outflow. Saya melihat saham Adi di sini nampak mulai diakumulasi oleh asing dan beberapa smart money yang ada di belakang di situ ya. Kita lihat pergerakan dari asing di sini diakumulasi dari kurang lebih awal bulan Maret sama dengan Java tadi. Dan ADI di sini kita lihat harganya sudah berada pada harga terendah, tidak terendah, namun lebih tepatnya adalah harga waktu Adaro itu melakukan PUPS ya di level 59-an saat itu. Dan terbukti di angka tersebut kita lihat ADI mengalami technical rebound. Oleh karena itu, saya melihat di sini ADI dengan harga saat ini masih mengalami diskon dari sisi valuasi. Ada potensi untuk ADI melakukan penguatan lanjutan ya. At least jangka pendek kita melihat ada potensi ke level 6.500 untuk level jangka pendek pertama, dan level selanjutnya adalah 6.700. Namun perketat untuk level stop loss-nya di level 5.975 sebagai level PUP saat itu ya. Karena di harga 5.975 tuh kalau kita trace ke belakang itu adalah harga modal di mana orang-orang nembus saham Adro ke Adi waktu itu di situ ya. Baik, secara valuasi harga terakhir menarik untuk bisa masuk ya, Ya, Pak betul. Henry. Baik, dari AAD kita ke dua saham dari sektor perbankan yang direkomendasikan buy on weakness ke BBCA terlebih dahulu, Mas Adi. Mas Henry maksud kami, Oke, silakan. oke. Oke, kalau kita lihat BCA ya Mas ya. BCA ini saat ini bergerak konsolidasi aja sebenarnya. Asing cenderung masih apa namanya masuk dan keluar, namun sebenarnya porsi keluarnya ini masih relatif besar untuk BCA. Namun kalau saya bandingkan dengan banking lain, Himbara terutama di sini kita melihat bahwasanya BCA itu relatif ada akumulasi sedikit ya, biarpun sedikit di situ. Nah, tendensinya seperti apa untuk BCA? Nah, BCA saya melihat bahwasanya ada potensi untuk BCA sebenarnya. Ini menguji level penguatan, namun penguatannya relatif terbatas di level MA apa namanya MA 50-nya, yaitu di level kurang lebih tadi saya sebutkan 8550 hingga 88 itu level Hmm. tersebut. Namun kalau level itu tidak tembus, saya melihat bahwasanya ada potensi bagi BCA akan mengalami pelemahan ya. Kita melihat kan sentimen pekan ini banyak dan itu cukup apa signifikan ya sentimennya. Saya melihat ketika sentimen di market kurang itu bagus, kita lihat sektor perbankan yang sudah mengalami penguatan signifikan belakangan ini karena adanya dividen, ada potensi untuk mengalami pelemahan untuk saham BCA. Mhm. Ruang penguatan untuk BCA cenderung terbatas, namun kita lihat potensi downside-nya secara jangka pendek kalau misal memang belum ada posisi beli di bawah pun saya melihat bahwasanya masih ada kesempatan sih. Secara target price untuk BCA sendiri sampai dengan akhir tahun di level berapa Anda melihatnya, Pak Henry? Em, Akhir tahun ini masih lama. Aha. Saya melihat bahwasanya akhir tahun mungkin akan recover ke level Mhm. 9.000 lagi. Ini potensi downside-nya sebenarnya dari si perbankan saya lihat hingga akhir tahun masih relatif besar ya. Baik. Relatif besar karena kita lihat sentimen-sentimen yang ada ke depan ini cukup challenging. Oleh karena itu saya melihat bahwasanya untuk perbankan sentimen negatifnya
masih cukup besar. Mhm. Nah, kita target untuk BCA hingga tahun terbatas di level 9.000. Namun tidak menutup kemungkinan ya, apabila sentimen-sentimen itu terpresin ada potensi ke level 9.800 hingga 10.000 sih untuk BCA sebagai level psikologisnya di situ. Baik, yang menarik adalah BBRI secara valuasi beberapa analis menyampaikan saham BBRI itu sudah murah banget begitu. Tapi Anda Ya, melihat ada potensi pelemahan dan merekomendasikan buy on weakness begitu ya. Ini untuk memaksimalkan cuan gitu ya nampaknya ya. ya, Walaupun memang betul, harganya betul. sudah murah, tapi Anda Nah, merekomendasikan buy on weakness begitu. Seperti apa ya Pak benar. Hendri? Ya kalau kita lihat ya, balik lagi kita lihat perbankan di Indonesia, terutama Himbara dalam hal ini yang sangat UMKM banget sih dengan BRI ya. Harga sekarang udah relatif murah. Kalau misalnya kita invest di BRI sekarang dengan cash yang kita batasi, tidak all in di saham ini, saya rasa dalam periode setahun akan menghasilkan return yang luar biasa. Namun untuk dapatkan best price, saya rasa masih ada harga yang lebih rendah lagi, lebih diskon lagi untuk BRI ya. Kita lihat asing masih keluar, belum ada tanda-tanda masuk dengan signifikan. Namun kita juga melihat bahwasanya belakangan ini kan apa namanya institusi pemerintah, Danantara, terus kemudian beberapa fund-fund, aset manajemen dan sebagainya kan ada rencana buat nyerok nih saham gitu kan, dan juga buyback dari Meten mungkin ini akan bisa mendorong pergerakan dari BRI secara jangka pendeknya. Baik. Namun untuk best price-nya saya lihat di sini mungkin nutup gap terlebih dahulu untuk BRI sebagai target resistennya di level 38 ya. Namun kalau ini nggak kuat, saya melihatnya ada potensi terjadi downside lagi untuk BRI ke level 35 sih di sini. Baik, Pak Hendri, waktu kita sangat singkat, tapi kemudian apa yang Anda sampaikan sangat komprehensif. Terima kasih sudah bergabung bersama kami terkait dengan analisis terkait dengan MDLA, kemudian juga pergerakan dan juga proyeksi IHSG dan juga saham-saham pilihan kali ini. Sukses selalu untuk Anda, Pak Hendri. Sehat selalu, sampai jumpa. Thank you, Mas.